Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak dan jamaah salat isya tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur alhamdulillah malam ini kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mencatat majelis ini menjadi tambahan bagi beratnya timbangan amal kebaikan kita, dan dengannya ada ilmu yang bermanfaat untuk kita membangun amal-amal saleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaat beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan baginda tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga tertinggi nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah isya dan tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita di akhir-akhir Ramadan ini mengingatkan kita tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, menjadi rangkaian dari ayat-ayat puasa yang Allah nasihatkan kepada kita di surat Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit, hari-hari yang terbatas, hari-hari yang bisa dihitung. Rasanya kita baru memulai Ramadan, perjalanan waktu mengantarkan kita di 10 terakhir Ramadan, dan sekarang tinggal menghitung hari. Subhanallah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mempergilirkan antara siang dan malam. Dan kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima amal-amal ibadah kita di 27 Ramadan terakhir. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan inayah untuk memaksimalkan waktu di hari-hari terakhir Ramadan tahun ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan seorang hamba itu dilihat di akhirnya, bagaimana seorang hamba menutup perjalanan ibadahnya di akhir. Maka kita melihat akhir-akhir Ramadan kita, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 fasilitas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap pahala, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lihat puasa kita, apakah sudah bisa menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada fasilitas kedua setelah puasa, ada qiyam Ramadan. Maka kita lihat tarawih kita melihat tahajud kita melihat tilawah Al-Quran kita di malam-malam hari Ramadan. Sekiranya belum maksimal, maka kita berharap masih ada waktu yang Allah sediakan untuk kita untuk memaksimalkan qiyam Ramadan kita. Berkenan kiranya dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan, menegakkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah dan ketaatan,
karena keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, diampunkan juga dosa-dosa yang telah lalu. Kita berharap sekiranya Allah menetapkan malam Lailatul Qadar telah turun, Allah mencatat kita sebagai orang yang mendapatkan kemuliaannya. Dan ketika ia belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa malam ke depan. Mudah-mudahan Allah mencatat kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba yang mendapat taufik untuk melakukan kebaikan di 1000 bulan itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW juga mengingatkan, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan, dilalaikan dari mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia telah diharamkan dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Fala haula wala quwwata illa billah. Inilah yang dirisaukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, lalu mereka mendapati hati mereka dalam kondisi takut. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang bermaksiat, yang berzina, yang minum khamar, yang mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan ayat tadi, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abi Bakar. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang beriman, yusallun wa yatasaddaqun. Mereka salat, mereka bersedekah, tapi mereka masih mendapati hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir kuliah singkat kita malam ini, kami menasihati diri kami pribadi, dan semoga bermanfaat bagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan para ulama kita termaktub dalam kitab-kitab turath, agar kiranya seorang mukmin menutup amalan-amalannya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat fardu, Nabi SAW mengajarkan kita untuk beristighfar, bukan karena salat itu kemaksiatan, tapi justru ketaatan yang mungkin banyak kekurangan di dalamnya. Maka kita minta ampun kepada Allah agar Allah menyempurnakannya. Ramadan ini juga kita tutup dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya kita tidak menjadi bagian dari yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengaminkan doanya Jibril, amin, bahwa orang yang Allah berikan kesempatan untuk menikmati Ramadan, lalu Ramadan itu berakhir sedangkan dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat Ramadan. Kami belum maksimal ya Allah, tapi kami sangat mengharapkan ampunan-Mu. Berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima amal-amal ketaatan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waktu yang masih ada jangan sampai tercecer, jangan sampai tersia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi hamba yang sungguh-sungguh di Ramadan kali ini. Wallahu taala a'lam. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.